adik-adik yang ada di Bogor, di Depok, dan di Tangsel, apa kabarnya? Pasti pada baik kan? Hari ini kita mau mulai ibadah kembali. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak minta di saat nanti kita ibadah, kita harus bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kakak minta nggak ada yang boleh yang makan ataupun ada yang tidur-tiduran. Kita harus bersikap baik kepada Tuhan di saat kita beribadah. Nah, adik-adik, untuk persembahan, adik-adik bisa transfer ke rekening di bawah ini. Nih, adik-adik boleh minta tolong mama atau papa adik-adik ya. Oke, selamat beribadah adik-adik. Dengan penuh sukacita dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya, mari kita bersatu hati untuk berdoa kepada Tuhan untuk sekolah kita, guru-guru kita, dan juga murid-murid agar dapat melalui masa pandemi ini. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin berdoa untuk sekolah kami. Tuhan, tolong Kau berkati sekolah kami supaya bersih terus Tuhan, juga supaya aman. Berdoa juga buat guru-guru kami supaya guru-guru kami sehat terus Tuhan, juga supaya mereka tidak bosan Tuhan memberikan tugas kepada murid-murid. Berkati juga mereka Tuhan, tolong Kau berikan hikmat Tuhan supaya mereka dapat memberikan tugas dengan baik Tuhan, dengan teliti Tuhan. Tolong Tuhan juga supaya mereka dapat menjaga diri mereka masing-masing Tuhan. Tolong Tuhan, berdoa juga buat murid-murid supaya murid-murid sehat terus Tuhan, juga supaya murid-murid tidak bosan di rumah Tuhan, tidak malas mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru kepada mereka Tuhan. Tolong Tuhan juga supaya mereka juga dapat menjaga diri mereka dengan baik Tuhan. Tolong Tuhan, Kau Allah yang sangat baik. Lindungi mereka semua Tuhan dari musibah, mara bahaya Tuhan. Tolong Tuhan, Kau Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, mari kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa Tuhan untuk keluarga kita masing-masing. Tuhan, berikan papa mama kelancaran dalam pekerjaannya Tuhan. Lindungilah kami semua Tuhan. Lindungi kakak, adik Tuhan, dan berikan kami kesehatan Tuhan, dan berikan kami juga perlindungan Tuhan dari virus corona Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Halo teman-teman, mari kita satukan hati untuk berdoa kepada Tuhan. Silahkan tundukkan kepalanya, lipat tangannya, serta tutup matanya. Tuhan Yesus, sekarang saya akan berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan, negara Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau jauhkan virus corona dan virus-virus lain Tuhan datang ke Indonesia. Dan kiranya juga Engkau memberkati Pak Presiden serta rekan dan wakilnya yang lain Tuhan, agar semakin semangat Tuhan untuk menghilangkan corona ini Tuhan, jauh dari Indonesia Tuhan, agar kegiatan kami lancar Tuhan, dan pendapatan untuk makan sehari-hari juga tetap berjalan dengan lancar Tuhan, agar tidak berkekurangan suatu apapun Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Luar biasa. Kakak juga percaya pasti adik-adik yang di rumah luar biasa sama seperti kakak-kakak yang ada di sini. Amin. Sekarang siapa yang hari ini udah siap untuk memuji Tuhan? Saya. Yang siap memuji Tuhan, kita bangkit berdiri yuk sama-sama. Kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau nyanyi yang semangat. Aku mau tanya nih sebelumnya. Di sini siapa yang merasa dirinya istimewa? Aku juga merasa diriku istimewa. Kamu tahu nggak? Di mata Tuhan Yesus, kamu itu super istimewa. Dan Tuhan Yesus tuh sayang banget sama kamu. Yuk kita mau nyanyikan laguku istimewa. Nya boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa.
adik-adik semua yang paling istimewa. Nah, kamu tahu gak, karena kita anak-anak Tuhan yang istimewa, Tuhan Yesus itu mau panggil kita loh buat jadi kepanjangan tangannya. Siapa yang mau jadi kepanjangan tangan Tuhan? Aku. Yuk kita mau nyanyikan lagu. Dengar, Tuhan Yesus panggil nama kita. Yuk, mari. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Jawab Ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita nyanyi lagu ini dari awal lagi. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Katakan oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yes, siapa yang bersuka cita? Saya juga bersuka cita karena Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita. Amin. Nah, sekarang saatnya kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Angkat tanganmu kalau perlu. Katakan Tuhan, ini aku Tuhan. Angkat tanganmu. Terus pada saat nanti udah lagi penyembahan, bilang, Tuhan Yesus aku sayang banget sama kamu. Tuhan Yesus aku cinta sama kamu. Tuhan Yesus engkau terlalu baik buat aku. Kita puji Tuhan sama-sama ya, kita belajar ya. Nah, lagu ini lagu yang mungkin baru buat kalian, tapi lagu ini tuh udah lama. Kak Vicky tuh dulu belajar lagu ini waktu masih kecil. Sekarang kita mau belajar lagu ini sama-sama. Ini lagu yang indah, lagu dimana kita berjanji sama Tuhan, kita mau menyerahkan hidup kita untuk Tuhan Yesus, oke? Nanti kalian boleh buka matanya, lihat liriknya karena lagunya masih baru, oke? Tapi setelah itu kita tetap sungguh-sungguh, masih tetap terus menyembah Tuhan ya. Kita mau nyanyikan lagu ini. Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku jadi kesayanganmu. Inilah hidupku, ku serahkan bagimu, oh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencanamu. Biar kehendakmu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Kita nyanyi lagu ini dari awal lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Kini ku tahu ku berharga di matamu, Penciptaku yang mulia, bagimu ku istimewa. Kau panggil namaku jadi kesayanganmu.
menyembah Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Tuhan Kau Allah yang ajaib, besar kuasa-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kau Allah yang ajaib. Kami Tuhan menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu Yesus. Sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak ditinggikan. Besar Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Kau Yesus, Allah kami yang kudus. Kau sungguh baik Tuhan, Kau teramat baik Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Haleluya, kami naikkan syukur kami Tuhan, sebab Engkau sungguh baik Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa. Untuk hari ini kami bisa beribadah kepada Engkau Tuhan. Walaupun melalui online, tapi kami percaya Tuhan yang tetap hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang tetap menjamah setiap kami. Tuhan yang tetap berbicara kepada kami. Biar Tuhan mengurapi Kak Elsa yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar kami Tuhan menjadi siap Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar hati kami Tuhan digemburkan supaya setiap benih firman yang ditaburkan bisa menjadi tumbuh terus Tuhan dan bahkan berbuah-buah di dalam kehidupan kami Bapa. Kami mau Tuhan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, firman Tuhan hari ini dibawakan oleh Kakak Elsa. Hari ini tema Superbooknya baru. Temanya adalah Samuel dan panggilan Tuhan. Kita mau tahu dulu super kebenaran hari ini adalah aku sekarang bisa melayani Tuhan. Apa adik-adik? Iya, aku sekarang bisa melayani Tuhan. Hari ini kita mau belajar tentang Samuel. Samuel salah satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Samuel itu siapa sih? Samuel itu adalah anak dari Bapak Elkana, seorang Efraim dengan Ibu Hana. Dulu Ibu Hana itu seorang yang mandul, gak bisa punya anak, tapi dia bersumpah kepada Tuhan jika ia dikaruniakan seorang putra, ia akan mempersembahkan anak tersebut ke bait Allah menjadi seorang pelayan. Maka oleh itu nama Samuel diartikan adalah aku memintanya dari Tuhan. Imam Eli mempunyai 2 orang anak yang sudah lebih besar daripada Samuel bernama Hofni dan Pinehas. Nah, kakak mempunyai 1 alat peraga yaitu balok-balok. Di sini ada 7 balok, kita ibaratkan Samuel 1 balok karena dia masih kecil. Hofni dan Pinehas diibaratkan 6 balok ini karena dia sudah lebih besar daripada Samuel. Samuel meskipun dia masih kecil, ia sudah mengenakan baju efod dari lenan. Itu adalah baju untuk seorang imam. Meskipun dia belum resmi menjadi imam, tapi dia sangat setia, taat, dan melayani Tuhan dengan luar biasa daripada anak-anaknya Imam Eli. Anak-anaknya Imam Eli meskipun dia sudah menjadi seorang imam, mereka sudah lebih besar daripada Samuel, tapi mereka ini seorang dursila. Ada yang tahu dursila itu apa? Kakak kasih tahu, dursila itu adalah seorang yang gak jujur dan tidak taat. Kenapa mereka disebut seperti itu? Karena mereka mencuri bagian yang terbaik yang dikorbankan untuk Tuhan. Itu adalah salah satu dosa yang paling besar di mata Tuhan. Oleh sebab itu kita tarik 2 balok di sini untuk ke Samuel. Nah, semakin berjalannya waktu Samuel semakin besar, dia semakin disukai oleh Tuhan ataupun manusia. Kita ambil 2 balok lagi dari sini. Samuel yang semakin beranjak dewasa, dia pun selalu disertai oleh Tuhan dan tidak ada satupun firman Tuhan yang gugur. Pada saat itu firman Tuhan dan penglihatan sangat jarang. Tapi Tuhan mau memilih Samuel yang masih kecil untuk menyampaikan pesannya melalui Samuel. Ya, dari cerita Samuel ini kita bisa mengambil teladan Samuel, yaitu kita harus taat dan melayani.
Kita mulainya dari mana sih Kak? Mulainya nggak usah dari hal yang besar, dari hal yang kecil pun kita sudah bisa melakukan melayani Tuhan dengan taat. Yaitu dengan membantu mama papa di rumah, membantu mengerjakan rumah. Ataupun ketika kalian sudah selesai bermain, mainannya kalian beresin. Itu sudah termasuk melayani Tuhan. Tapi ingat, kalian harus mengerjakannya dengan tulus seperti untuk Tuhan. Hal yang kecil dilakukan, jika dilakukan tulus untuk Tuhan, hasilnya akan luar biasa. Dan itu bisa untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita harus seperti Samuel yang taat dan melayani sehingga kita bisa memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Ya, di sini siapa yang mau seperti Samuel yang taat dan melayani Tuhan dengan setia? Angkat tangannya. Ya, sekarang kita berdoa bersama-sama dengan kakak. Kita tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang sangat luar biasa di hari ini. Kami mau belajar meneladani Samuel yang taat dan mau melayani Tuhan dengan setia. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo, salam adik-adik. Bersama Kak Maria kali ini. Kalian apa kabar? Wah, puji Tuhan, sehat-sehat ya. Senang sekali, Kakak Maria sebenarnya udah kangen sama kalian. Kayaknya ya, kita harus rajin berdoa supaya pandemi ini selesai. Kalau udah selesai, kita bisa bergabung kembali di gereja untuk beribadah sekolah minggu. Nah, tadi kita udah dengar Kak Elsa cerita tentang Samuel. Habis denger itu Kak Maria langsung semangat banget untuk taat dan melayani Tuhan. Nah, hari ini kita punya super ayat yang sangat membangun kita sebagai anak-anak muda. Yuk kita buka Alkitab kita di 1 Timotius 4 ayat 12 ya. Yuk kita bacakan ayat ini dengan iman. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu untuk yang Made dan Pratama. Untuk yang kanak-kanak, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Oke? Mantep, yuk kita hafalkan. Nanti kalau udah dihafalin, minta orang tua kalian, minta papa, mama untuk merekam, lalu kirim WhatsApp ke kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Kakak percaya, Tuhan senang sekali kalau ngeliat adik-adik menghafalkan ayat, merenungkan firman Tuhan dengan baik. Yuk, sekarang berarti saatnya kita mau ngapain? Kreativitas, yeay! Kakak senang sekali berkreativitas. Hari ini kita mau buat apa? Coba tebak, kita mau buat sapu. Tuh, sapunya lucu ya. Caranya mudah banget. Yuk kita siapkan. Pertama adalah kertas berwarna. Kalau adik-adik di rumah nggak punya kertas berwarna, bisa kertas apapun. Yang berwarna putih juga boleh, selama itu segi 4 ya. Oke, habis itu siapkan lem, siapkan gunting, siapkan stick ice cream, atau kalau nggak punya boleh pakai sedotan atau lidi atau mungkin kertas yang nanti dilinting, itu juga bisa. Apa aja yang kalian punya di rumah ya. Nah, caranya sekarang. Tadi kertas yang berwarna yang sudah adik-adik pilih, kita lipat menjadi 2. Kita lipat menjadi 2. Lalu kita garis supaya nanti rapi. Ya, setelah kita garis, ambil gunting. Yang buat anak-anak, minta tolong orang tua ya untuk gunting supaya aman, tidak berbahaya. Nah, kita gunting lurus, lurus, lurus sampai nanti selesai sampai sini. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita lipat. Tuh, sudah mulai ya keriting-keriting. Nah, tadi stick ice creamnya kita taruh sini. Oh iya, sebelumnya kita gunting dulu. Seperti kayak sapu. Sapu kan kadang-kadang pinggirnya ada lingkarannya ya. Kita gunting. Kita gunting. Oke. Yang sisi satu lagi. Nah, udah jadi. Kita cantikin dikit. Oke. Nah, nanti kita lem bagian tengahnya. Kita lem. Kita lem di sebelah sini.
kita lem, dikasih sticknya, lalu jadi deh seperti ini. Yeay! Bisa ditulis taat dan melayani. Ayat hafalannya atau super ayatnya juga bisa ditulis ya supaya kita ingat. Nah, kalau sudah jadi sapunya kita foto, cering. Kita kirim WhatsApp lagi ke kakak-kakak guru sekolah minggunya. Jangan lupa ya. Nah, nanti si sapu ini kita taruh di meja belajar atau kita taruh di tempat-tempat yang sering kita lihat. Karena dengan melihat sapu ini kita akan ingat bahwa kita mau taat dan melayani Tuhan dari hal kecil. Baik itu kita kerjakan di rumah, baik misalkan nyapu atau membereskan permainan di rumah. Nah, itu Tuhan suka sekali kalau adik-adik dari kecil sudah menjadi berkat atau teladan di rumah. Nah, kita sudah kreativitas, kita sudah tadi super ayat, sudah memuji Tuhan. Berarti ibadah hari ini sudah selesai. Saatnya kita bersyukur kepada Tuhan dengan berdoa. Yuk, nanti ikutin kakak berdoa ya. Semuanya anak-anak ke tangannya. Tepuk tangannya. Yuk kita tutup mata berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah bersukacita. Sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman-Mu. Kami mau belajar lebih taat lagi, melayani-Mu Tuhan, sedari kecil. Berkati kami, berkati keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Kalian hebat adik-adik, sudah melakukan ibadah sampai selesai. Jangan lupa untuk dan sampai jumpa minggu depan. Dah.